Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaman M. Nur dari UT Bandung, PJ Bandung dengan NIM 0501425586. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk tugas 1 pemrograman berbasis desktop yang tugasnya itu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, keyword pada kelas, objek, dan metode. Lalu penggunaan array, dan penggunaan struktur keputusan seperti if, else, dan else if, ataupun switch case, atau maupun nested if. Dan program yang saya buat ini sesuai dengan tugas, yaitu membuat aplikasi command line yang simpel gitu ya, untuk menampilkan menu restoran, lalu melakukan perhitungan pembelian seperti aplikasi kasir pada umumnya, yang juga bisa melakukan pembuatan struk pembayaran. Nah, karena di tugas ini mengharuskan saya membuat klasik merambah menu dan yang lain-lain, saya sudah memakainya. Di aplikasi ini terdapat 2 kategori menu, yaitu menu makanan dan menu minuman. Lalu untuk total biayanya dihitung otomatis sesuai jumlah dari pembelian per menunya. Dan setelahnya itu, ada perhitungan otomatis juga terkait pajak, lalu terkait diskon, dan juga penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman. Nah, penawaran ini muncul ketika total biayanya atau biaya keseluruhan dari pesanan minuman lebih dari 50.000. Dan juga sudah saya buat program untuk membuat pesanannya. Seperti, data yang ditampilkan itu seperti item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per itemnya, dan total harga per itemnya, total biaya pemesanan, dan juga informasi pajak dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin sebelum itu saya bisa langsung mendemokan saja ya aplikasi yang saya buat. Oke. Di sini, programnya sudah menampilkan section gitu ya, informasi yang tertera, nama warungnya apa, jalannya di mana, daftar menunya apa aja, sesuai, kategorinya. Kategori makanan ada di atas, kategori minuman ada di bawah, angka dan, nama menunya dan juga harganya gitu ya. Di sini sudah ditampilkan juga instruksi cara penggunaannya, yaitu dengan memasukkan menu dengan format nama, lalu spasi sama dengan, lalu spasi jumlahnya berapa. Dan juga ada aturannya gitu ya. Ini ada contohnya, ini ada aturannya. Maksimal 4 menu. Contohnya di sini saya pakai es teh, ingin membeli 10. Lalu nasi padang, ingin membeli 20. Lalu sisanya itu nasi goreng. Saya coba nasi goreng 10. Lalu enter. Kalau misalkan tidak ingin ada menu atau tidak ingin mengisi gitu ya pesanan keempat, kita bisa tekan enter saja untuk mengosongkannya karena ini bersifat opsional. Lalu program akan, eee, menginstruksikan kita mengisi nama kasirnya. Saya tulis saja Yaman, dan program juga akan meminta kita untuk mengisi metode pembayaran apa yang dibutuhkan oleh customer, yang ingin dipakai oleh customer. Mau itu tunai atau QRIS, ini cuma untuk informasi saja atau pendataan saja gitu ya. Di sini mungkin saya pakai tunai aja. Nah, ketika kita klik enter,
maka program akan menampilkan langsung struk pembayaran yang di mana ini, strukturnya itu struk pada umumnya, yaitu ada header, informasi seperti alamatnya di mana, warungnya apa, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu di sini ada nomor struk atau nomor invoice yang di-generate secara random dengan pola atau format INV, strip tanggal, dan angka random di akhirnya. Ini akan berbeda setiap tanggalnya dan setiap pembeliannya gitu. Lalu ada tanggal di sini dan waktu kapan dia membeli atau kapan customer membeli pesanan di restoran atau warung tersebut. Lalu kasirnya siapa? Nah, di bawahnya ini adalah detail dari menu yang dia pesan sesuai dengan kriteria, yaitu mencantumkan item menu yang dipesan. Di sini ada ST, lalu jumlahnya. Di sini ada kali 10, artinya dia membeli 10 ST. Harga per itemnya di sini sudah tertera gitu ya. Di bawah kata-kata ST, di bawahnya ada angka. Artinya menu ST ini harganya itu 8.000. Dia membeli 10 dan subtotalnya itu 80.000 untuk 10 item ST. Di bawahnya juga karena dia membeli ST nasi padang dan nasi goreng, di sini sudah tertera juga ya, ST dengan 10 item, nasi goreng dengan nasi padang dengan 20 item, nasi goreng dengan 10 item. Ini harga subtotalnya sudah ada 300.000, 600.000, dan 80.000. Dan kalau dilihat, di sini sudah tertera subtotalnya. Jadi ini harga total tanpa dikurangi apapun. Lalu sudah terlihat juga potongan pajaknya 10%, yaitu 98.000. Biaya pelayanannya itu 20.000. Kalau tidak salah, di sini ada informasi biaya pelayanan sebesar 20.000. Sesuai yang tertera pada soal. Lalu diskon 10% karena pembeliannya sudah melebihi kriteria gitu ya. Peraturannya itu kalau pesanan melebihi 100.000 maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Di sini diskonnya itu 98.000 dan akan mendapatkan 1 minuman untuk setiap minumannya gitu ya, beli 1 gratis 1 untuk minuman kalau melebihi 50.000. Nah, dan total bayarnya itu sudah dikurangi yang lain-lainnya ya, atau ditambahkan yang lain-lainnya dari pajak, biaya pelayanan, dan juga diskon. Di sini total bayarnya itu 1.000.000. Dan metode pembayarannya itu tunai. Seperti itu. Oke, setelah saya menjelaskan bagaimana aplikasinya bekerja dan hasil dari aplikasi yang saya kerjakan, sekarang saya akan masuk ke bagian code-nya untuk lebih deep dive gitu ya. Nah, di sini struktur file yang saya punya yaitu ada 3 file. Ada main.java, menu.java, dan nama menu.java. Menu.java itu untuk menampung objek dari menu dengan propertinya itu ada nama, tipe datanya string, lalu ada harga, tipe datanya double karena dia akan dipakai sebagai perhitungan. Kalau string tentunya tidak bisa. Kalau ada kategori yang akan menampung kategori menu itu apa? Makanan atau minuman. Oh, di sini ada constructor untuk mengisi datanya, data objek. Nah, di sini ada nama menu. Ini kelas saya pakai untuk static global variable atau konstan. Jadi tidak kita atau saya tidak usah menulis secara manual
menggunakan string seperti ini, makanan, minuman, nama menunya secara manual karena rentan kesalahan atau human error. Jadi, saya tinggal atau kita bisa tinggal memanggil nama menu ini di sini. Jadi kita tinggal panggil saja kelasnya dan konstannya itu apa, nasi goreng dan makanan atau makanan kategorinya gitu ya. Ini akan meminimalisir kesalahan dalam penulisan. Oke. Nah, data menu yang saya simpan karena ada, 8, saya simpan di properti kelas main.java-nya di sini. Nah, untuk total minuman saya pakai di sini. Untuk inisiasi awal dengan kondisi kalau dia beli minuman, dengan total 50.000, lebih dari 50.000 khusus minuman, dia akan mendapatkan penawaran gratis satu, beli satu gratis satu. Nah, ini adalah kode utamanya di function main. Ini untuk function cetak struknya, dan ini untuk proses pesanannya tanpa looping gitu ya. Dan di sini adalah format atau function utility untuk memformat angka menjadi rupiah, format rupiah atau format uang gitu ya. Mungkin kita bisa langsung di sini, bisa langsung masuk ke function main-nya. Di line code pertama, ini ada scanner input. Artinya kode ini akan menampung eh, inputan dari user lewat command line. Dia akan disimpan di sini. Nah, dan akan dipakai gitu ya input ini. Nah, di sini di line yang saya blok, ini adalah code untuk menampilkan informasi dari restoran atau warung tersebut. Dan line code selanjutnya atau code selanjutnya, blok code selanjutnya yang saya blok ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu sesuai yang minta dari tugas itu tanpa perulangan. Saya, menampilkan menu-menunya, saya pakai dengan cara memanggil langsung array di indeks berapanya. Contoh ini nomor 1 itu nasi goreng, menu nasi goreng. Saya panggil, nama variabelnya yang menampung daftar menu, lalu panggil di indeks pertama atau indeks 0, yaitu nasi goreng, lalu panggil propertinya, nama dan harganya, dan harga. Tuh. Begitu juga dengan menu-menu yang lainnya, sesuai kategori. Karena di sini cuman berurutan, jadi saya simpel saja. Lalu di bawahnya adalah instruksi bagaimana cara pemakaian aplikasinya, dengan contoh dan peraturannya gitu ya, maksimal 4 menu atau limitasinya. Nah, di sini adalah code untuk menerima input pesanan dari aplikasi atau command line. Karena tadi kita atau saya sudah pakai scanner input, di sini caranya gampang, tinggal panggil saja variabel input dan panggil function next line untuk mengambil data dari inputan user di aplikasi. Ini contohnya pesanan pertama, karena pesanan pertama itu required, jadi tidak ada kata-kata opsional. Dan karena ada 4 menu, saya di sini pakai array pesanannya dalam bentuk array string dengan length-nya 4. Pesanan pertama itu indeks 0, pesanan kedua sama, next line next line next line. Lalu setelah user, mengisi value-value dari pesanan, nantinya variabel pesanan ini yang bertipe array akan mempunyai value dari, daftar pesanan yang dipesan. Nanti contohnya seperti ini.
isi dari pesanan. Misalkan nasi Padang dengan 4. Ini untuk menu pertama atau pesanan pertama. Kalau kedua, nasi goreng misalkan dengan jumlahnya 10 dan seterusnya gitu ya. Sampai arraynya itu terisi atau panjang dari array tersebut adalah 4. Setelah, variabel pesanan telah terisi gitu ya, blok selanjutnya adalah melakukan, input kasir, nama kasir dan metode pembayarannya. Karena program yang saya buat itu meminta data nama kasirnya atau siapa yang menerima pesanan dan metode apa yang dipakai oleh customer tersebut. Sama seperti sebelumnya, kita pakai saja scanner input, lalu, data yang dimasukkannya itu ditampung dengan variabel dengan nama kasir bertipe string. Ini variabel metode pembayaran dengan nama metode bertipe string. Setelah itu, input dan atau proses dari input line scanner-nya di-close. Nah, apa yang terjadi setelah, program ini? Dia akan melakukan proses perhitungan dan melakukan cetak struk. Bisa langsung ya, karena cetak struk ini, function dan membutuhkan parameter pesanan bertipe array, string, kasir dan metodenya. Di sini saya, melakukan passing param juga, pesanan, kasir, dan metode. Nah, untuk kode lebih jelasnya ada di sini. Di sini ada fungsi cetak struk dengan tipe fungsinya itu void. Nah, di sini ada double total, artinya ini inisiasi dari, perhitungan, totalnya 0, definisi awalnya gitu ya. Nah, di sini ada string widder, ini dipakai untuk nanti, kita meng-join atau melakukan penggabungan dari string yang ada. Gunanya apa? Nanti saya akan jelaskan karena ini daftar pesanan dipakai untuk menampilkan, pesanan yang diberi user di struknya. Di sini ada variabel yang untuk menampung perhitungan-perhitungan, eee, seperti pajak, servis, diskon, dan promo minuman. Ini untuk kondisinya gitu ya. Seperti yang diminta di tugas, pajaknya itu 10%, artinya total pembelian dikali 0,10. Lalu biaya pelayanannya itu 20.000, diskonnya 0, sebenarnya 10.000 tapi ini ada diskon yang didapat oleh, customer. Contohnya di sini kan ada data diskon ya, dia itu dapat data diskonnya 98.000. Nah, bagaimana program saya ini bisa melakukan perhitungan dari pesanan? Jadi saya pakai function yang namanya dipisah lagi ya, di-split lagi code-nya dengan function bernama proses pesanan. Function proses pesanan ini memiliki parameter atau 2 parameter, yaitu input pesanan dan daftar pesanan. Nah, ini daftar pesanannya. Ini variabel yang nanti akan menampung daftar pesanan atau yang akan di-print di sini. Nah nah semua ini sebenarnya ditampung di variabel daftar pesanan. Cuman, data-data daftar pesanannya itu ada di variabel pesanan. Oke, karena nanti array pesanan ini yang bertipe string di-convert menjadi seperti ini dengan string builder. Oke, karena ada 4 total menu atau 4 pesanan gitu ya, limitasinya. Maka di sini saya akan
eee, melakukan 4 kali pemanggilan fungsi atau metode proses pemesanan. Dan masing-masing itu, mengambil data pesanannya ya, berdasarkan berdasarkan indeks dari arraynya. Ini pesanan pertama dengan indeks 0, ini pesanan kedua dengan indeks 1, dan ini pesanan ketiga dengan indeks 2, dan seterusnya. Sampai, panjang dari arraynya gitu ya, 4. Dan proses pesanan ini akan mengeluarkan atau menghasilkan atau mereturn, eee, total dengan tipe double. Misalkan dia pesanan pertamanya itu ST ya, ST dengan 10 item, maka totalnya itu 8.000 kali 10. Nah, 8.000 kali 10 itu 80.000, si value-nya akan masuk ke sini. Lalu diincrement lagi, sesuai pesanan, ini ya, iterasi pesanannya. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau dilihat dari proses pesanan di sini saya tidak memakai proses looping, hanya biasa gitu ya. Nah, oke. Di sini ada kondisi. Kalau misalkan, kasir tidak mengisi item gitu ya di pesanan tertentu, misalkan pesanan keempat itu dia kosong, maka totalnya itu nol karena tidak ada menu apapun, tidak ada menu yang dipesan. Caranya yaitu apakah, pengecekannya itu dari apakah input pesanan ini kosong atau tidak, dan kalau misalkan dia ada tapi string kosong gitu ya, string-nya maksudnya kayak gini. String kosong itu maksudnya seperti ini. Nah, ini artinya empty string, berarti artinya, kasir tidak memasukkan pesanan untuk pesanan per iterasinya seperti pesanan keempat, ini kan kosong, bisa jadi ini null atau empty string. Nah, kalau misalkan ada, nanti dia akan di-split, menekan, fungsi dari string gitu ya, ada fungsi default di Java yang namanya split. Splitnya berdasarkan apa? Dia berdasarkan sama dengan. Jadi nantinya kalau misalkan pesanan yang di-input oleh kasir seperti ini, nanti akan di-convert menjadi array atau di-split, dipisahkan berdasarkan sama dengan. Nah, artinya ini ada 2 item, nasi padang dan 4. Nah, value yang ada di variable part ini nantinya akan berbentuk seperti ini. Kalau dilihat, nasi padang dan angka 4. Tipenya string. Nah, karena ini jumlah akan dipakai untuk perhitungan, maka program harus mengkonversinya atau mengkonvertnya menjadi number atau integer gitu. Di sini ada validasi lagi kalau untuk, menghindari kesalahan dari inputan. Jika misalnya kasir salah melakukan inputan sesuai format, misal seperti ini. Seperti ini aja. Dia tidak ada angka separator atau sama dengan. Nah, kalau formatnya salah, program akan melakukan informasi kalau format itu salah dan return-nya itu nol karena tidak sesuai dengan format. Tidak ada, program tidak bisa melakukan perhitungan karena informasinya tidak lengkap, jumlahnya apa, dan menunya apa. Nah, di sini karena sudah dapat datanya gitu ya. Array pertama itu nama menu, array kedua itu jumlah menunya, jumlah, item yang dipesan. Nama menu saya simpan di variabel nama menu dengan tipe data string, diambil dari array indeks 0 atau array pertama. Nah ini. Kita panggil fungsi trim untuk menghindari spasi atau menghapus spasinya.
karena nanti bentuknya kayak gini. Nah, setelah di-split tuh sebenarnya bentuknya seperti ini. Masih ada spasi. Nah, ketika dipanggil fungsi stream, spasinya akan hilang. Begitu juga yang jumlah, tapi masih dalam bentuk string. Nah, setelah itu, saya memakai code untuk melakukan konversi menjadi number dengan cara memanggil kelas integer dan melakukan parseIn, panggil function bernama parseInteger. Nah, seperti ini. Dan hasilnya jumlah sudah bertipe data integer. Lalu selanjutnya ini variabel harga item yang untuk menampung subtotalnya gitu ya. Tipe datanya double. Lalu selected menu ini untuk menampung menu apa yang dia pesan berdasarkan namanya. Jadi program akan mencari menu apa ya data di sini. Yang ini berdasarkan nama menunya. Nah, di sini saya pakai if else. Jadi ini nama menu yang user input dan ini menu yang ada pada daftar menu atau variabelnya gitu ya. Kalau misalkan dia program menemukan data menu yang sesuai, nah nanti data menunya akan disimpan ke variabel selected menu. Nah, selected menu ini bisa kita panggil harganya, namanya, dan kategorinya. Seperti ini. Nah, ini mungkin contohnya ya. Selected menu itu akan diisi menu dengan data pertama. Yang ini, yang nasi goreng. Nah, nanti akan seperti ini mungkin bentuknya. Gambaran kasarnya gitu ya. Kalau dia masuk if pertama. Nah, ini saya pakai if sampai 7 menu. If untuk 7 menunya. Kalau misalkan namanya tidak sesuai dengan menu pertama, program akan lanjut ke kondisi kedua. Sampai dia menemukan menu yang sesuai dengan namanya. Kalau misalkan tidak ada satupun, program akan melakukan informasi kepada kasirnya gitu. Kalau menu itu tidak ditemukan. Dan hasilnya adalah tidak ada perhitungan terhadap menu yang dipesan. Karena menunya tidak ada. Nah, setelah menunya didapat, kita panggil harganya. Harga per menunya itu berapa. Misal harga per menunya itu nasi goreng adalah 20.000. Contoh saja. Nah, di sini ada kondisi untuk melakukan pengecekan apakah menunya itu kategori minuman atau bukan. Ini seperti yang saya bilang, menu yang dipilih atau menu yang didapat, misalkan nasi goreng, kategorinya apa? Makanan, maka tidak akan masuk. Kalau minuman, dia masuk ke sini. Ini untuk melakukan perhitungan ya, subtotal dari minumnya berapa. Dan ini adalah total per itemnya, harga item. Misalkan nasi goreng itu atau nasi padang itu 20.000 dikali jumlah. Ini jumlah. Misal dia nasi padang harganya 20.000. Jumlahnya 4, maka 20.000 kali 4 itu sama dengan 80.000 berarti ya total itemnya. Nah, setelah itu masing-masing data yang telah didapatkan kita simpan atau disimpan ke daftar pesanan. Nah, di append di sini. Menunya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, total itemnya berapa. Di sini saya pakai string format untuk menampung datanya. Ini persen, itemnya di sini. Terus posisinya. Ini posisinya min 20S dan ini min 10S. Kenapa saya pakai ini?
karena agar datanya itu rapi, ditampilkan secara rapi gitu ya, rata kanan dan, maksimalnya itu 20 lebih gitu, seperti ini. Itu dengan cara apa? Kenapa bisa seperti ini? Saya pakai string format dengan -10s, 10s, dan 14s, seperti itu. Nah, untuk harganya, karena seperti biasa, agar memudahkan dibaca, saya pakai fungsi format rupiah yang asalnya mentahan 20.000 doang, seperti ini misalkan. Nanti akan dirubah oleh fungsi ini, fungsi format rupiah, menjadi seperti ini, sesuai, kurs Indonesia ya, 20.000. Ini tentunya akan lebih mudah dibaca. Oke, itu adalah penjelasan dari fungsi proses pesanan. Setelah dapat total pesanannya, dan kita melakukan perhitungan karena ini masih dalam bentuk mentahan, belum dipotong pajak, belum ditambah servis atau biaya pelayanan, dan belum dikurangi oleh diskon. Nah, maka di sini saya ada kode untuk melakukan perhitungan tersebut. Kalau totalnya lebih dari 100.000, maka customer akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Caranya bagaimana? Caranya adalah total dikali 0,10, lalu disimpan ke variabel diskon. Nah, untuk perhitungan atau pengkondisian dari, penawaran yang lainnya seperti beli satu gratis satu, saya pakai sini. Jadi, berapa total minuman yang dia beli, kalau lebih dari 50.000, maka dia dapat promo promo minuman. Variabel promo minuman itu asalnya false. Kalau dia dapat promo, maka akan diubah menjadi true. Di sini ada kode untuk melakukan perhitungan total akhir, yaitu dengan cara rumusnya total keseluruhan secara mentahnya gitu ya, dikurangi diskon, ditambah pajak, dan ditambah biaya layanan atau servis. Setelah itu, nanti di sini ada, kode untuk mendapatkan kode invoice dan juga kapan dia membeli pesanannya. Di sini saya pakai local datetime, package dari Java default ya, Java yang sudah ada. Ini now untuk mendapatkan waktu yang sekarang, waktunya kapan, dan tanggalnya kapan. Nah, dan ini saya ubah dengan format seperti ini. Jadi angka awal apa, huruf pertama itu, hari, bulan, dan tanggal. Ini contohnya, nah, hari, bulan, dan tanggal. Eh, tanggal, bulan, dan tahun maksud saya. Dan jamnya itu, jamnya kapan, menit berapa, detik berapa, biar lebih detail gitu ya. Setelahnya, mmm, nah ini kode struknya invoice dengan pattern INV, kode tanggalnya berapa, dan nomor berapa ini saya cuman men-generate-nya secara random saja dengan 4 digit. Nah, ketika semua sudah didapatkan, data-data seperti pesanan apa yang didapat, total mentahnya berapa, dan total yang harus dibayar berapa setelah ditambahkan biaya layanan, diskon, dan lain-lain, saya akan di sini terdapat kode untuk melakukan pencetakan struk. Ini masih hardcode atau ditulis secara manual ya, alamat dan nama warungnya atau nama restorannya dan juga nomor teleponnya. Namun untuk nama struk, tanggal, dan kasir itu
value-nya diambil sesuai dari apa yang di-input oleh kasir. Misal, kasirnya siapa, dan tanggal waktu ini otomatis berdasarkan, tanggal sekarang, tanggal kapan kasir melakukan inputan pesanan. Nama struk tadi didapat dari hasil generated, nah yang ini, dan lain-lain. Dan daftar pesanan, karena kita sudah mendapatkan, datanya gitu ya, kita tinggal panggil saja di sini, daftar pesanan yang asalnya tipe datanya string builder, kita ubah jadi string agar bisa di-print, dan nanti bentuknya seperti ini. Oke. Nah, setelahnya ada informasi seperti subtotalnya berapa, pajak yang dia harus dibayar berapa, biaya pelayanan yang berapa, diskonnya berapa. Saya tinggal melakukan print saja di sini. Dan seperti yang saya jelaskan, saya pakai string format dengan -23, posisi kiri dan kanannya, 23 dan 14. Kenapa? Karena agar sejajar dengan data yang lainnya, rata kanan gitu ya. Ini sudah dapat, totalnya berapa, karena tadi sudah dapat hitungannya, pajaknya berapa, dan lain-lain. AMT itu maksudnya apa? AMT itu maksudnya format gitu ya. Data yang sudah diformat menjadi rupiah, yang asalnya double dengan tipe data string. Yang asalnya double, kita, lakukan konversi menjadi string karena ini, terdapat huruf RP atau kata-kata RP, spasi, dan titik. Ini tentunya tidak ada di variabel tipe data number. Oke. Ini adalah kondisi, kalau dia dapat diskon, maka program akan menampilkan angka minus di sini, atau simbol minus. Kalau tidak, tidak usah. Oke, setelahnya ini untuk menampilkan label diskon, seperti yang tadi saya sebutkan di sini. Kalau tidak ada diskon atau lebih kurang dari 100.000, maka baris ini, baris diskon 10% tidak akan muncul karena ada di sini. If diskon lebih dari kosong, artinya diskon harus ada kalau ingin menampilkan baris diskon 10%. Dan untuk promo minuman, bisa tugas satu. Nah ini, kalau dia lebih dari 50.000 pembelian minumannya. Dan di sini adalah total yang harus dibayar. Nah ini nih, label total, total bayar. Dan MT total itu total keseluruhan, total akhir. Diubah menjadi format rupiah. Oke. Dan di bawahnya ada metode pembayaran yang diinput kasir tadi. Kalau misalkan dia mengisi tunai atau QRIS atau dan lain-lain, maka akan muncul di programnya atau di hasil struknya gitu ya. Ini saya agak kacau tampilannya. Nah ini nih. Nah, oke. Dan mungkin di sini ada kata-kata terakhir, terima kasih telah makanan di sini. Yaitu kata-kata untuk footer dari struknya. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan kurang lebih. Jadi kesimpulannya saya memakai kelas, sudah memakai konsep array, sudah memakai konsep function, dan tidak menggunakan looping. Saya sudah memakai struktur keputusan seperti if else dan else if, dan juga saya sudah memakai tipe data secara benar. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat kekurangan, eee, dan semoga penjelasan yang saya berikan cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.